berlipat ganda pahalanya, ya. Mari kita ingatkan bersama lagi kepada para muzaki yang selama ini berzakat, ya, rutin berzakat, yang selama ini rutin berzakat, tetapi zakatnya barangkali belum tersalurkan di kota Banda Aceh, tapi dagangannya di kota Banda Aceh, ya. Nah, ini mari kita. Domisilinya bukan di Banda Aceh mungkin. Beliau berdomisili di Banda Aceh. Oh, dagangnya di Banda Dagangnya Aceh. di Banda Aceh barangkali, tetapi zakatnya belum nyampe kembali ke kampung halamannya. Oh, gitu. Ya? Oke. Kampung halaman asalnya. Padahal salah satu hal penting dalam syariat itu adalah bagaimana orang yang bertijarah itu adalah mendahulukan di mana tempat domisili yang bersangkutan, ya. Iya. Nah, ini patut menjadi perhatian kita bersama. Dari sejumlah 90 kampung yang ada di kota Banda Aceh ini, kan hasil survei yang dilakukan oleh TNP 2K ini di Rusia, ada 6 semua kita, ya, bahwa memang karena di saat ini, ya, bulan yang dimana orang mencari pahala besar, ya, kami ingin mengajak nih yang belum berzakat melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh, mari sama-sama kita menyalurkan zakatnya, karena ada dari jumlah itu fakir miskin yang belum terfasilitasi juga ada golongan mu'allaf, ya. Jadi mu'allaf yang kemudian sebenarnya, ya, kita kota wisata dan kota di mana orang datang ke Aceh ini melalui Bandara Sultan Iskandar Muda dan langsung masuk ke Banda Aceh, ya. Dan orang juga sebagian mau bersyahadat di sini, ya. Tapi ada sejumlah, misalnya dari beberapa catatan kami ada 70 baru-baru ini mu'allaf, yang ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun sudah muslim, tetapi bukan uluran tangan kita dari Baitul Mal untuk zakatnya. Tapi karena ketersediaan ini sangat terbatas, saya sampaikan kepada mereka untuk bersabar sejenak. Mudah-mudahan ada momentum dalam waktu dekat, misalnya salurkan kepada mu'allaf ini, ya. Sedapat mungkin, sebesar apapun kemudian zakat yang sudah kita terima, kita optimalkan bagaimana mendistribusikan kepada 8 senif ini, meskipun yang datang ke Baitul Mal, ya, memohon agar diberikan zakatnya, agar disalurkan zakat kepada mereka. Oleh karenanya melalui radio ini, ya, kita berpesan, kita memohon kepada masyarakat, terutama yang sudah sampai haulnya, sampai nisabnya, ya. Mari sama-sama menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal, ya. Ke Baitul Mal Kota Banda Aceh berdasarkan Hajjah Hasya Ali MPD, ada Bapak Abdul Munir AMD, ada Bapak Ustaz Muzakir Hangka SAG, dan Bapak Surya Dharma SPDI, ya. Ada 5 kami ini yang sekarang dengan modal 5 ini mudah-mudahan akan semakin besar peluang untuk melakukan langkah-langkah strategis menghimpun zakat di Kota Banda Aceh ini. Karena kan kalau misalnya zakat itu berdasarkan surat Taubah ayat 103 itu kan disebutkan, Allah berfirman, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah harta, ya. Ambillah harta tersebut, ya. Disuruh perintahkan untuk ambil itu, bukan diserahkan. Mungkin Ustaz Mursalin nanti bisa menjelaskan lebih detail dari tafsir, ya, beberapa sisi tafsir. Perintah Allah itu ambil, bukan menyerahkan. Karena sebagian sifat manusia itu ada dimensi pengaruh setan itu dengan harta yang ada. Jadi harus kita datangi. Harus didatangi. Nggak lupa dia. Iya. Untuk apa? Untuk ambillah perintah itu, fi'il amar itu. Ya, dalam Al-Qur'an itu fi'il amar disebutkan. Kemudian untuk apa zakat itu diambil? Untuk membersihkan, ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim, dan menyucikan. Membersihkan, menyucikan. Menyucikan itu dalam beberapa tafsir disebutkan juga adalah untuk menumbuhkan amal saleh, amal kebajikan seseorang.
agar kemudian dia menyadari bahwa di dalam haknya itu yang Allah berikan itu ada hak orang lain. Ya. Ya, makanya zakat ini bukan bantuan. Zakat ini merupakan hak 8 senif yang diatur dalam Al-Quran. Makanya kemarin juga orang berpikir ketika kita distribusi zakat baru-baru ini menjelang Ramadan, Ya. banyak masyarakat yang datang, dia pikir ini adalah bantuan sosial. Ya, jadi orang yang tidak berhak maka tidak bisa diberikan zakat itu. Berdosa bagi amilnya orang yang bekerja menyalurkan zakatnya, berdosa juga orang bagi menerimanya. Ya. Oleh karenanya, karena seperti saya sampaikan tadi, bahwa di dalam zakat, di dalam harta yang diberikan itu, bahwa memang ada hak orang lain. Sebelumnya berdasarkan keterangan penyuluh-penyuluh kita, bahwa zakat itu dihimpun pada bulan Ramadan biasanya, dan mereka menyalurkan ke kampung-kampung halaman. Dan kita melalui momentum ini, melalui radio ini, kita berharap ada kemauan juga ini para muzaki ini, para pedagang-pedagang ini, sebahagiannya disisihkanlah buat zakat itu di mana dia berusaha ya di kota Banda Aceh ini. Ya. Ya, zakat pegawai negeri sipil dan pegawai karyawan swasta lainnya, ya. Yang itu belum tergarap sepenuhnya karena target Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk tahun ini ada 22 miliar. Ini sudah tersalurkan 5.040 juta 625 ribu rupiah. Oh, jadi agak jauh ya dari jumlah yang jauh diharapkan ya. Okay. Jadi ada potensi sekitar ini adalah dari para pedagang. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, ya itulah makanya ini dengan mudah-mudahan ya, karena ini dengan lembaga sudah baru, dengan kanun yang baru, komisionernya sudah 5 ya, kita akan bergerak bagaimana kemudian menghimpun karena kalau zakat profesi itu sekarang itu kan berdasarkan keputusan Dewan Pertimbangan Pengawas Syariah Baitul Mal Aceh, besaran zakat profesi itu apabila sudah mencapai zakatnya bruto itu sebesar 5,5 juta, maka wajib dizakati 2,5%. Kalau kemudian di bawahnya, kalau berdasarkan peraturan wali kota, maka kewajibannya membayar sebesar 1%. Kalau gajinya 2 juta, 4 juta begitu ya. Makanya ada uang himpunan ZIS itu, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Dan itu terpilah-pilah oleh Baitul Mal untuk mengalokasikan kepada mustahik nantinya. Jadi itulah ada potensi besar nih. Makanya ini kami juga mengajak Ustaz Bursalin Basha untuk beliau menjadi narasumber kami ya, karena kami yakin beliau juga dengan kemampuan beliau dan rasa kepercayaan masyarakat dan ilmunya ya bisa memberikan keyakinan tambahan ya kepada para muzaki ke depan. Demikian Tia. Ya, terima kasih Ustaz sekalian atas pembukaannya luar biasa ya, karena memang zakat ini mungkin banyak juga yang belum mengetahui hisapnya, nasabnya seperti apa ya. Apakah mungkin karena memang harus punya emas, harus punya binatang ternak yang banyak, atau mungkin punya sawah atau kebun yang banyak. Jadi mereka yang menganggap punya mobil 5 nggak wajib zakat. Oke, mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut lagi bersama Ustadz Mursalin. Baik, Syadaralun, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Kita bakal kembali lagi dalam talk show bersama Baitul Mal Kota Banda Aceh. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Tikureng ploh tikureng, tertuh juta, tertuh tak juta. Alhamdulillah, melimpah le omsetunyo. Bereh. Hai abu, pu ni pegat yang kabuno kah hana le ni bilang peng. Asai nabu tanyo, nabu ji, nyokon tengok. Oh, menyau
le rezekinya mbak tua ni abu nak bagi jaket usaha. Hai, apa urusan ngun zakat? Peng draw ku. Hana zakat. Nyan kehnya ni draw ni. Saya tak pegah masalah agama nak tinggi le. Jaket nyan haya bukan rukun Islam cit. Bahata kita nyo nah hak orang lain. Kau nak tanya mendung. Tapi tak fitrah kong kali lomboh puasa yang kali. Je jaket fitrah lain lom. Nyo jaket harta. Wajib 2,5% menyok katrok nisab ngan katrok haul. Oh, menan. Boh kajet cit. Kiban cara dah boh rumah. Nah, wate ni pasang ke nira aketon atau wate tok buku aketon. Menyona omset tanya seharga si kurang 20 gram atau lebih kurang 20 si harga tanya kau wajib jaket 2,5%. Man ho tak bayar je. Nyan ke hirona buhana gaul sagai rona. Nejak laju. Bak Baitul Mal Kota Banda Aceh, Jalan Malim Dagang, Lemboi Perploh, Kampung Kedah, Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh. Hai, ho nejak nyan. Ada mai pempeng lam dah. Hai, kon ku nak jak bayi zakat lajunya. Bahaglah urusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baitul Mal Kota Banda Aceh. Amanah, profesional, masyarakat sejahtera. Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah lembaga resmi pemerintah Kota Banda Aceh yang mempunyai wewenang untuk mengumpul dan mengelola zakat secara profesional. Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai visi terwujudnya umat sadar zakat, pengelolaan yang amanah, dan mustahik yang sejahtera. Baitul Mal hadir dengan program-program yang mensejahterakan serta menumbuhkan perekonomian para mustahik zakat dalam Kota Banda Aceh. Di antaranya, pemberian zakat fakir dan miskin, bedah rumah du'afa, beasiswa miskin tingkat SD, SMP, SMA dan santri pesantren, modal usaha kecil dan program lainnya. Salurkan zakat Anda dengan mendatangi kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh yang beralamat di Jalan Malim Dagang, nomor 40, Kampung Kedah, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui nomor rekening kami, Bank Aceh 0100102650080. Hubungi penyuluh profesional kami di nomor 0852 600 45136 yang siap menjemput zakat langsung ke tempat Anda. Semakin banyak zakat yang terkumpul, maka semakin banyak bantuan yang bisa kami salurkan kepada senif-senif zakat yang ada dalam Kota Banda Aceh. Baitul Mal Kota Banda Aceh. Amanah, profesional, masyarakat sejahtera. Tolak kami tutong ke delon habis barang hai kalian harkat selamanya. Oh tolak pakiban lo nyo ya Allah. Nyangkanya ni rana bang baru jeka wate tengah beri rezeki ya Allah mutingan kan ke Allah. Wate lo nyubuh dia ke dari hasil usaha wate katrok ni sama dengan katrok tot ini permentan. Yang wate kagecok pulang baru tinggal ke Allah. Yang mungkin teguran ke tanya hai bang. Nyan ke nyan awetnya hanalon dengar haba kata. Man kiban kanyo tu mah. Buka ka bara berayuk sabar bang lah. Nyo. Oh drone ni lagu bandin. Nekalon ka habis tutong pupu yang na ya Allah. Awai hana tinggal ke Allah. Musakeun hantar lombo. Nyan berje ke pelajaran ke tanya. Rezeki Tuhan beri. Menyahan agak dapat dimanggeco pulang ya Allah. Wate na rezeki baik tua berharta tanya. Nah hak orang lain yang harus tak bayar rak zakat. Anak alun mentang kan. Yang kaji ke doktor, yang pengacara dan yang buka usaha mandum lempingat untuk boh zakat bak Baitul Mal Kota Banda Aceh. Menyekat rohol dan nisab. Bahagia beri berkat oleh Allah lam rezeki kedanya. Get terima kasih Bang Di. Baitul Mal Kota Banda Aceh. Amanah, profesional, masyarakat sejahtera. Sudahkah Anda menunaikan zakat dari harta Anda tahun ini? Tunaikan zakat Anda di Baitul Mal Kota Banda Aceh, Jalan Malim Dagang, nomor 40 Kedah, Banda Aceh. Baitul Mal Kota Banda Aceh. Amanah, profesional, masyarakat sejahtera.
90,2 Serambi FM Syederalun, kembali lagi bersama saya Tia Andalusia dalam talk show bersama Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan narasumber kita Ustadz Askalani STHMH, Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh, dan Ustadz Mursalin Basyah LCMA, Dai Kota Banda Aceh. Dan tema hari ini adalah zakat sebagai solusi untuk meningkatkan kesolehan sosial. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Dan Syederalun, Anda juga bisa menyimak via streaming di www.serambifm.com dan juga via Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh. Ya, saya ke Ustadz Mursalin Basyah LCMA yang juga merupakan Dai Kota Banda Aceh. Ustadz, tadi Ustadz Askalani sudah menyebutkan ya seperti apa sebenarnya Kota Banda Aceh ini, dan zakatnya sebenarnya ekspektasinya ternyata sangat besar ya, tapi karena banyak yang orang kerja di Banda Aceh terus juga berdomisili di Banda Aceh, tapi giliran zakatnya malah ke kampung halaman. Jadi Ustadz, bagaimana Anda sebagai seorang dai yang punya pengaruh yang luar biasa di Kota Banda Aceh, mudah-mudahan bisa memberikan masukan dan juga sosialisasi yang begitu baik tentunya, sehingga banyak orang tergerak hatinya untuk berzakat di tempat di mana beliau mencari nafkah dan juga berdomisili. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Syederalun dimanapun Anda berada, tema kita pada sore hari yang berbahagia ini adalah zakat sebagai bentuk sosial. Cukup menarik dan sangat layak untuk dibahas. Dan dikarenakan kalau kita lihat syariat Islam secara secara umum itu Islam memberikan porsi sosial yang luar biasa dalam syariatnya, sehingga hampir-hampir porsi sosial itu mengalah ibadah yang lain. Hal itu kita lihat misalnya Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ra'aital ladzi tidakkah engkau melihat orang-orang yang mendustakan agama? Ini bukan main-main, ini mendustakan agama. Artinya mereka beragama tapi dusta. Ya, bukan tidak beragama, mereka beragama tapi dusta. Siapa mereka yang mendustakan agama? Artinya mereka beragama tapi kalau kita sholat, dusta kalau kita menjalankan berbagai macam bentuk syariat yang lain, kalau ada orang-orang fakir dan anak-anak yatim yang tidak terpenuhi hajatnya. Maka ini perlu diperhatikan. Ada orang-orang menganggap saya yang penting sholat aja. Penting, sehingga mereka tidak memperhatikan persoalan sosial seperti ini. Dalam hadis la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman man bata fi baitihi syab'an wa jaruhu jau'an, siapa yang dia di rumahnya bisa kenyang sedangkan dia punya orang di sekitarnya, tetangganya yang masih kelaparan atau hajatnya tidak terpenuhi. Jadi sehebat apapun ibadah kita yang lain, kalau masih ada orang-orang fakir, apalagi sebagaimana disampaikan tadi oleh Ustadz Askalani sampai jumlahnya 8.000 orang itu, maka ini tidak ada arti kita beribadah yang lain, kita masih dianggap belum lagi sebagai iman yang sebenar-benar beriman. Maka dua dalil ini saja sebenarnya sudah cukup mewakili daripada begitu banyak dalil tentang bahwa ternyata proporsi kepedulian sosial itu sangat luar biasa perhatiannya dalam. Nah, salah satu instrumen kepedulian sosial itu adalah zakat. Ya. Salah satunya adalah zakat yang tadi disampaikan oleh Ustadz Askalani. Nah, zakat ini yang perlu kita ketahui bersama, walaupun sudah kita ketahui tapi kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita tidak peduli, bahwa zakat ini adalah salah satu daripada rukun Islam. Di mana Rasulullah bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah
wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait limastata'u sabila. Rukun Islam ada 5, salah satunya adalah ita'iz zakah, yaitu menunaikan kewajiban zakat. Maka di sini perlu kita perhatikan kewajiban zakat itu dia sejajar dengan kewajiban rukun Islam yang lain seperti solat, puasa Ramadan dan melakukan haji ke Baitullah. Jadi dia sejajar, tidak boleh diletakkan di bawah yang lain. Dia sejajar seperti kewajiban ibadah yang lain seperti solat, puasa dan haji. Sejajar dia. Maka karena dia sejajar, bagi orang yang meninggalkannya, maka hukumnya sama seperti meninggalkan kewajiban yang lain, seperti meninggalkan solat. Maka orang yang berkewajiban zakat dan dia meninggalkan zakat, menunaikan zakat, dia telah melakukan sebuah dosa yang sangat besar. Sebagaimana seseorang meninggalkan solat adalah dosa besar, orang meninggalkan puasa Ramadan adalah dosa besar, meninggalkan kewajiban haji padahal dia mampu adalah dosa besar. Demikian juga meninggalkan zakat, tidak menunaikan zakat padahal dia sudah berkewajiban, itu adalah dosa besar. Karena itu dosa besar, maka Allah merincikan itu azabnya. Kalau orang dia telah berkewajiban mengeluarkan zakat, tapi dia tidak mengeluarkannya, ini tidak main-main ancaman Allah di akhirat. Ini dosa besar. Kalau dia mati, dia tidak bertaubat daripada zakat ini, tidak mengeluarkan, mengqadanya. Allah katakan dalam Al-Quran, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum dzalika bima kanaztum fadzuqu. Kata Allah, orang-orang yang berkewajiban zakat tapi tidak mengeluarkan zakat, maka zakat yang tidak dia keluarkan itu nanti di hari akhirat yuhma, dibakar dalam api neraka, dijadikan bahan api neraka. Kemudian dibakar dari zakat yang tidak dia keluarkan di dunia tadi, yukwa, digosokkan kemana? Jibahuhum, ke keningnya, ke kepalanya. Karena pikirannya nggak benar waktu di dunia, ya. Pikirannya yang penting hartanya terus bertambah, tapi tidak mengingat ada hak orang lain pada hartanya. Maka yang pertama digosok dengan api neraka itu jibahum, kepalanya dulu digosok. Gosok, kena sedikit bisa ribut dengan istri di rumah, kan. Apalagi ini digosok dengan api neraka, digosok di kepalanya, wa junubuhum, kemudian digosok di perutnya. Karena seharusnya itu harta hak orang, dia masukkan ke perut dia. Wa dhuhuruhum, kemudian digosok ke pundaknya. Artinya kelelahan dia mencari rezeki, dia tidak bersyukur kepada Allah, maka digosok pundaknya yang telah diberikan kekuatan untuk mencari rezeki, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah, digosok pundaknya. Kemudian dikatakan, inilah azab bagi kalian terhadap harta zakat yang seharusnya kalian berikan tapi kalian simpan dan kalian sembunyikan. Ini banyak orang seperti ini. Kalau kita datangi, kita tanya, Anda bagaimana zakat? Selalu ngomong, saya tidak bisa, ketika mau sampai hall sudah habis semuanya. Selalu ada alasan seperti itu. Padahal dia toko besar, dia punya warung besar, tapi selalu alasannya, saya bukan masalah nggak mau, tapi nisabnya nggak sampai. Begitu mau akhir tahun sudah habis. Ini nanti akan dikatakan oleh Allah, ini rasakan nih. Ya. Nah, maka meninggalkan zakat dengan sengaja karena malas membayarnya, ini dosa besar dan ini ancamannya. Ada lagi yang lebih parah daripada itu, bahkan mengingkari kewajiban zakat. Ini lebih parah lagi, mengingkari kewajiban zakat. Kalau tadi dia malas aja, tapi dia tetap mengakui zakat itu wajib. Tapi ada dulu memang pada masa itu ada orang bahkan mengingkari kewajiban sholat, nggak ada kewajiban zakat, nggak ada wajib zakat. Nah, ini orang ini kufuran
kafir. Kalau sampai dia mengatakan enggak ada lagi zakat sekarang, apa zakat-zakat? Walaupun sambil bercanda, ini bisa jatuh dalam kategori kafir kekufuran. Maka Abu Bakar As-Siddiq dulu ketika ada orang-orang seperti ini, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wallahi law mana'uni iqala ba'ir la darabtu unuqahum. Demi Allah, walaupun zakat yang harus mereka keluarkan itu hanya seekor onta atau seekor kambing, tapi mereka enggak mengeluarkannya karena alasan enggak wajib, maka akan kupotong leher mereka semua. Ini kalau ada Abu Bakar sekarang, insya-Allah lancar zakat. Kita berhadapan dengan HAM dan lain sebagainya. Nah, ini tentang bagaimana Islam mengarahkan kita terhadap kewajiban kita menunaikan zakat. Maka bagi siapapun hendaklah kita berhati-hati. Kita cek kembali penghasilan kita, kekayaan kita, simpanan kita, ya, untuk berhati-hati dengan zakat. Jangan main-main dengan zakat karena ini bukan persoalan sepele. Nah, kemudian cara mengeluarkan zakat kepada masyarakat ini masih kurang sekali tersampaikan, kurang sekali. Jadi ada orang-orang dia bukan nggak ada, memang ini kita harus akui, ya. Ada orang-orang memang dia kadang bukan nggak mau mengeluarkan zakat, tapi dia nggak tahu dirinya telah berkewajiban mengeluarkan zakat. Nah, padahal kalau kita lihat dalam penjelasan hukum baik pengambilan zakat atau menyerahkan zakat atau kemudian mendistribusi itu sangat simpel, tidak rumit. Ya. Misalnya ini zakat itu kan kalau kita bagi ada dua zakat itu, ya. Yang pertama zakat badan, zakat mal. Yang kedua zakat badan. Ya, zakat mal itu zakat harta. Zakat fitrah kita sebut, ya. Nah, kalau zakat ini saya singkatnya sangat simpel kalau kita mau mengeluarkan zakat. Kalau zakat mal itu kan terbagi kepada 6, ya. Zakat mal terbagi kepada ya, zakat emas dan perak. Nah, bagaimana kita mengetahui kita sudah berkewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak? Nah, simpel sekali. Yang pertama, zakat mal dan perak ini harus sampai nisab. Ya, harus sampai nisab. Berapa nisab zakat? Berapa nisab emas dan berapa nisab emas? Dia 85 gram. 85 gram. Itu nisab emas. 85 gram. Jadi kalau kita uangkan itu, kalau harga sekarang 1 gram itu 900 kali 85. Nah, itu berapa? Ya. Dan naik turun. Kita katakanlah kalau standarnya kalau tidak salah saya itu 55 juta atau 56 juta sekitar itu. Nah, kalau kita di rumah punya simpanan emas seperti itu, ya, kalau kita di rumah punya simpanan emas 85 gram dan 85 gram itu terus bertahan sampai maka bagi misalnya kita bulan Ramadan ini sudah ada emas 85 gram. Ya, di rumah kita. Saya pikir orang Aceh sekarang ini di rumah banyak sekali. Sekitar 25 mayang. Cuma 25 mayang. Ya, bahkan sekarang mahar aja 30. Ya, banyak sekali itu. Cuma banyak orang nggak tahu. Jadi 85 gram sudah ada emas di rumahnya simpanan mulai Ramadan ini. Itu paling kurang 85. Maka kalau 85 itu bertahan sampai Ramadan ke depan karena hitungannya hijriah. Maka tinggal keluarkan dan enggak banyak. Cuman 2,5%. Itu cuma saja itu. Mungkin sekali buka puasa lebih daripada itu. Ya. Cuman 2,5. Itu kan simpel sekali sebenarnya. Nah, kemudian kalau zakat fiddah, zakat perak itu 600 gram. 600 gram, ya, 590 sekian, 600 lah gram. Maka juga dikeluarkan 2,5. Tapi saya pikir kalau kita jarang yang perak. Ya. Kemudian yang kedua ada zakat apa lagi yang sering-sering ini Ustaz Asqalani? Tijarah. Arudut tijarah. Ini yang tadi kita sampaikan. Jadi bukan tijarah tapi arudut tijarah. Artinya zakat barang yang
dagangkan. Okey. Ya. Ini karena kita singkat. Sebenarnya di sini ada hal-hal yang tapi karena kita singkat luas aja. ya. Jadi arudut tijarah, zakat berdagang. Itu juga demikian. Yang pertama harus sampai nisab. Ya, harus sampai nisab. Berapa nisab zakat perdagangan? Sama dengan emas juga. 85 gram emas nisab. Jadi apa yang dihitung? Barang di tokonya. Seluruh barang yang ada di toko dia dengan harga beli, bukan harga jual. Kemudian dia juga menghitung barang yang dia hutangkan kepada orang lain. Kan ada orang beli itu kan maksudnya beli sekarang nanti kasih bayarnya minggu depan begitu ya. Itu juga dihitung. Yang mungkin dibayar. Yang mungkin dibayar. Yang mungkin nanti dilihat nanti kalau ada yang cerita ya. Nah, dihitung itu semua. Kemudian tunggu sampai nisab. Nisab. Jadi 85 gram ukuran itu sampai nisab terus bertahan terus sampai nisab Ramadan ke depan, maka wajib dikeluarkan juga 2,5%. Coba kita bayangkan kita di pasar Aceh itu miliaran itu ya, bukan 7. Ini dia ada orang-orang memang mencoba mencari hilah. Jadi begitu sudah mau sampai nisab dia cari cara barangnya itu entah kemana dibawa jadi sehingga saya begitu menghindar dari zakat. Zakat peternakan itu onta, lembu, kambing ya. Kalau nisab onta itu 5 ekor, kalau nisab lembu 30, kalau nisab kambing 40. Ini juga banyak, ini tolong diperhatikan. Di beberapa daerah saya lihat ketika saya jalan di kampung-kampung itu kerumunan lembu itu begitu banyak, penuh jalan. Jadi 25 juta. Ya. Nah, itu ada yang tapi kadang-kadang orang tidak peduli tentang zakat itu. Dan itu berupa zakatnya kambing atau langsung ontanya, langsung sapinya gitu ya. Dan kambing. Itu ada hitungan-hitungannya dengan yang sudah dibahas secara detail dalam kitab fikih, nanti bisa dirujuk ya. Kemudian berikutnya ada zakat ma'adin. Ma'adin ini tambang. Ini juga nisab yang harus dikeluarkan itu 2,5. Kemudian terakhir ada rikas. Rikas ini barang temuan. Ada emas. Kita beli tanah, lagi korek-korek tanah. Ketemu harta karun. Harta karun. Tepatnya harta karun. Tapi harta karun jahiliyah. Maksud harta karun jahiliyah begini, harta karun bukan milik kaum muslimin. Gitu. Ini baru ada zakat yang harus dikeluarkan dari benda tersebut. Tapi kalau yang kita temukan harta karun kaum muslimin, misalnya kita dapat piring emas, lagi kita korek-korek tanah dapat piring emas, ini tidak ada zakat. Tapi kemana dibawa? Kita ambil untuk kita? Bukan. Kita serahkan seluruhnya ke Baitul Mal. Itu seluruhnya ya. Oke. Jangan salah-salah nanti. Seperti yang di Kampung Pande. Ini beberapa. Ini adapun tadi sedikit tentang bagaimana zakat itu dikeluarkan di mana ya. Dia ada kaedahnya. Kaedahnya begini. Zakat mal itu dikeluarkan di mana harta itu dihasilkan. Dan zakat badan itu dikeluarkan di mana dia berdomisili, badan itu berada. Saat itu ini diingat, mudah-mudahan bisa diingat nih. Jadi kalau zakat mal dia dikeluarkan di mana harta itu dihasilkan, usahanya itu di mana. Zakat badan, zakat fitrah maksudnya, dia mengeluarkan pada saat itu ketika kewajiban zakat fitrah. Badan itu dia tidak harus di mana dia tinggal. Tapi ketika malam Ramadan, malam Idul Fitri, dia di mana berada? Gitu. Nah, di situ zakat fitrah itu dikeluarkan. Berbeda dengan zakat mal, dia harus dikeluarkan di mana usaha itu dihasilkan. Harta itu dihasilkan. Ini pendapat jumhur ulama. Dan ini pendapat yang rajih di kalangan ulama. Tidak boleh naqluz zakah. Zakat itu dipindahkan. Boleh dipindahkan dengan alasan yang sangat ketat sekali. Seperti misalnya sekarang yang sering pindah zakat itu negara-negara Teluk di Arab, Kuwait, Oman. Itu yang
Kenapa mereka Kaya pindah? sekali. Karena memang nggak ada orang Nggak ada lagi, orang miskin. nggak ada mustahik zakat di sana. Iya. Negara-negara Teluk itu kan Iya. negara-negara Itu makanya harus penghasil minyak. dipindahkan Jadi ke banyak zakat mereka itu dikirim ke kita bahkan Ya. sampai ke Aceh dan ke seluruh Masya Allah. dunia. Kalau kita di Aceh, di Banda Aceh misalnya kita masih ada 8.000 orang mustahik zakat ini, maka ini haram kita pindahkan zakat ke tempat lain. meskipun di sana kita harus ilmiah ya. Ya. Ada memang pendapat Mhm. agar misalnya begini, boleh dibagi dua. Dibagi di mana dia menghasilkan harta usahanya. itu sebagian di itu. Baik, Ya. baik. Ini luar biasa kalau ngomong zakat. Seakan-akan kita memang banyak yang buta mungkin ya saat sekarang. Jadi dengan cara seperti inilah menggugah hati Syadaralun ya, yang berzakat. Tapi ini kita kayaknya nggak iklan lagi nih Ustadz ya, karena kita bakal closing statement. Tapi sebelumnya saya bacakan pertanyaan dulu dari Syadaralun dari Haris di Labui. Ustadz, bagaimana cara menghitung zakat? Karena kalau gaji saya dan istri belum sampai 5 juta, tapi kalau digabung gaji kotor kami sampai 8 juta. Apakah kami bisa menyalurkan zakat profesi? Gimana dulu Ustadz Askalani? Zakat profesi berdasarkan putusan Ketua Dewan Pertimbangan Syariah Aceh ya nomor 2 tahun 2020 itu yang dikategorikan profesi itu terletak pada setiap individu. Besaran zakat 5,5 tadi itu terletak pada individu Personal, orang masing-masing. personal masing-masing. Ya, jadi kalau kemudian dia sampai personalnya 5,5 maka yang bersangkutan diwajib menzakati ya sudah kena 2,5% begitu ya. Tetapi kalau kemudian belum setelah dikumpulkan berdua baru muncul. Nah, ini kan keputusan Dewan Pertimbangan tidak seperti itu, hanya pada personal. Nah, kalau belum, maka barangkali di kantornya sudah dipotong infaknya, atau dia mau bersedekah lagi, silakan saja. Ya, tentu kita akan terima juga. Mungkin kan semakin banyak sedekah, semakin Allah berikan. Benar. Dan janji itu memang pasti itu, bahwa hari ini ya cobalah kita ini misalnya setiap subuh nih besolat ya. Pulang ini ketemu dengan saudara-saudara kita di jalanan ya, misalnya bagi penyapu jalan tuh coba kasih sedekah saja 20.000, 50.000. Nanti sore atau nanti malam besoknya ada rezeki Allah yang berikan, tapi dengan keikhlasan ya, itu dipraktekkan oleh banyak orang. Itulah janji Allah, itu akan menambahkan orang yang sering bersedekah. Baik. Jadi tidak tertutup kemungkinan itu dengan dia mau kumpulkan keduanya, kemudian dia kasih sedekahnya, dia kasih infaknya, kita akan Insya Allah nanti pendapatannya bisa lebih dari 5 juta, 5. Baik Ustadz, kita memasuki segmen terakhir di program Talkshow bersama Baitul Mal Kota Banda Aceh. Silakan kita minta closing statementnya singkat saja Ustadz, dari Ustadz Askalani dulu. Karena zakat merupakan salah satu pondasi Islam. Setelah tasyahud, bertauhid dan kemudian sholat dan baru yang ketiga zakat. Bukan haji, bukan puasa. Allah sering menyatakan dalam Al-Quran itu wa aqimus shalah wa atuz zakah. Banyak ayat seperti itu. Jadi zakat ini adalah salah satu pondasi penting dalam Islam. Oleh karenanya, mari bersama-sama bagi orang yang punya harta ya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mencoba melihat, menganalisa, memikirkan apakah ini sudah sampai tahun saya ini, apakah harta saya sudah sampai nisabnya atau enggak ya. Nah, mari sama-sama kita bersihkan harta itu, agar kemudian kemakmuran itu bisa kita rasakan, agar keberkahan rezeki itu dapat kita nikmati dengan benar. Karena jangankan kita sendiri yang misalnya sudah sampai muzaki,
harta yang sebenarnya menjadi hak orang kita berikan kepada anak kita, kepada istri kita, juga akan seperti balasan yang Allah berikan. Luar biasa nantinya, digosok dan diazab kita. Ya, karena itu besar sekali peringatan-peringatan Allah, baik nas Al-Quran maupun hadis. Maka momentum itu melalui radio ini ya, kita berharap para pendengar ya, saudara Lut, mari sama-sama untuk mencoba menganalisa kembali, memikirkan kembali, karena ini juga bulan mulia ya. Kita berzakat, mari kita sama menyalurkan zakatnya. Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan kepercayaan Bapak Ibu, saudara Lut semua ya, akan transparan, karena besok itu kita akan sosialisasikan melalui 2 billboard besar yang ada di depan Masjid Oman dan ada di Simpang Jam Kota Banda Aceh. Besok bisa dilihat bahwa kita secara terbuka dan transparan menyampaikan berapa orang. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikianlah talk show bersama Baitul Mal Kota Banda Aceh bersama Ustadz Asqalani dan juga Ustadz Mursalin Basyah. Terima kasih banyak atas atensinya. Kita kembali lagi ke program selanjutnya. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM Laguna Beritana. Yang mempunyai wewenang untuk mengumpul dan mengelola zakat secara profesional. Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai visi terwujudnya umat yang sadar zakat, pengelolaan yang amanah, dan mustahik yang sejahtera. Baitul Mal